Halo semuanya, senang sekali saya bisa ada di sini hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Budi Purnama, bisa dipanggil Raffi atau Budi. Saya adalah mahasiswa semester 7 dari Teknik Informatika di Institut Teknologi 10 November atau ITS. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang diri saya, kenapa saya tertarik sekali dengan Digistar dan pengalaman apa saja yang sudah saya lalui. Singkatnya, saya ini adalah mahasiswa yang suka sekali otak-atik teknologi. Nah, baik dari sisi data, infrastruktur sampai ke pengembangan aplikasinya dan UI UX. Saya juga senang belajar dengan langsung mencoba. Jadi selama kuliah ini saya sudah langsung terjun dan mengumpulkan beberapa pengalaman. Pengalaman paling baru ini adalah saya magang sebagai IT Application Infrastructure di IDS Medical System. Nah, IDS Medical System itu adalah suatu perusahaan internasional di bidang teknologi kesehatan. Nah, di sana saya benar-benar merasakan lingkungan korporat. Saya belajar mengelola server virtual dengan VMware dan ikut dalam proyek besar seperti upgrade dalam sistem operasinya. Lalu sebelumnya juga saya sudah sempat magang sebagai Laravel developer di PT Winicode. Saya di situ mendevelop dan menambahkan fitur-fitur baru di dalam Laravel tersebut. Lalu di kampus juga saya dipercaya menjadi asisten dosen untuk mata kuliah yang cukup menantang. Nah, yaitu komputasi numerik dan organisasi komputer. Di sana saya belajar banyak tentang dasar-dasar matematis di balik analisis data. Selain itu juga saya juga aktif di himpunan mahasiswa. Ini adalah tahun kedua saya menjadi pengurus dan sekarang saya menjabat sebagai Kepala Biro Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Teknik Informatika ITS. Tugas saya di sini adalah memimpin tim untuk membuat acara-acara yang bisa meningkatkan skill teman-teman mahasiswa di bidang minat dan bakat maupun di bidang pengetahuan. Itu juga saya sering terlibat dalam kepanitiaan. Nah, salah satu yang paling besar adalah Skematik ITS. Itu adalah organisasi di bawah naungan Teknik Informatika ITS, di mana itu akan mengadakan seperti bootcamp, seminar, lomba dalam programming dan logical yang akan. Saya menjabat sebagai kepala subdivisi keamanan di sana. Soal komitmen, saya orangnya itu berkomitmen penuh. Saya orangnya cepat belajar dan tidak takut tantangan. Jadi saya siap untuk berkontribusi penuh dan jor-joran bareng tim untuk menyelesaikan proyek apapun yang diberikan dari Telkom. Kalau ditanya kesibukan saat ini, sekarang lagi sibuk apa? Ada beberapa hal. Yang paling utama itu jelas saya akan menyelesaikan kuliah saya di semester 7 ini. Lalu saya juga sedang merampungkan magang di IDS Medical System ini yang akan selesai di akhir bulan Juli ini. Dan di luar itu juga saya lagi sibuk untuk mengurus program kerja di himpunan mahasiswa karena posisi yang saya jabat sebagai kepala biro di sana. Dan kalau ada waktu sisa biasanya saya pakai untuk melanjutkan proyek yang saya sedang kerjakan, yaitu proyek VR. Dan di waktu luang saya biasanya belajar skill baru tentang data analis dan UI UX, di mana dua bidang itu adalah bidang yang saya sukai. Nah, kalau harus pilih proyek yang paling seru dan banyak pelajarannya, saya akan ceritakan proyek waktu magang di sini di IDS Medical. Jadi ceritanya itu kami dapat tugas besar untuk upgrade semua komputer di perusahaan ke Windows 11. Nah, walaupun ini bukan bidang saya dan agak melenceng dari tugas saya yang yaitu aplikasi infrastruktur, saya tetap mengambil proyek ini karena saya tertarik dan ingin mencoba hal baru. Nah, di sini saya berperan sebagai anak infrastruktur yang menyiapkan lingkungan uji cobanya. Jadi kami bisa tes di situ, terus masalah apa aja yang sebelum ke komputer aslinya. Nah, di situ juga saya catat dan kumpulkan datanya, lalu saya analisis datanya, kenapa laptop yang merek ini biasanya gagal di tahap yang ini. Berkesan yang menurut saya ini adalah proyek VR ini. Ya, ini adalah contoh prototipe-nya, kita nonton video atau film dari sebuah VR. Lalu ada proyek selanjutnya ada di waktu saya lagi magang di Laravel developer. Itu jujur saya agak kesusahan di Laravel developer karena untuk menambahkan fitur dan lain-lain, jujur itu adalah pengalaman yang berarti buat saya karena itu saya harus belajar ulang, saya harus coba-coba ulang. Untuk waktunya sendiri itu lumayan lama sih sebenarnya, 4 bulan. Nah, yang terakhir ini ada di tools yang biasa digunakan.
Nah, untuk mengerjakan itu semua kan pasti menggunakan tools ya. Ada tools yang sudah jadi andalan. Nah, untuk skalanya sendiri, untuk toolsnya sendiri ya, saya untuk analisis dan data tuh biasanya pakai Python dengan skala saya bisa 9 per 10 dari 10, lalu SQL itu 8 dari 10, dan Tableau itu 8 dari 10. Untuk di infrastruktur dan virtualisasi saya menggunakan VMware dan Hyper-V. Keduanya menurut saya bisa menggunakan di 7 per 10. Nah, untuk development, untuk Laravel, Git, dan Jupyter Notebook semuanya saya kasih di 8 karena saya lumayan menguasai. Nah, untuk desain nih yang saya lumayan suka juga, saya menggunakan Figma, Unity, dan Adobe. Itu sekitar saya bisa menggunakan 8 sampai 9. 9 untuk Figma, Unity 8, dan Adobe itu 8. Kira-kira itu gambaran singkat tentang saya. Semoga profil dan pengalaman saya cocok dengan yang Telkom cari. Terima kasih banyak atas videonya dan perhatiannya. Terima kasih.